tak pernah habis untuk mencatat bagaimana Allah memberikan itu semuanya kepada kita sekalian. Tentu bagi kita tidak pernah dan memang tidak boleh mengabaikan dan menafikan dari semua rahmat dan nikmatnya. Sehatnya kita hari ini, terhindarnya dari musibah, cobaan, diberi hidup yang berkah. Tentu bagaimana kita ingin memberi nilai Bapak Ibu sekalian. Makanya disinilah kita dituntut untuk terus meningkatkan rasa syukur kita pada Allah yang memberikan itu segala-galanya. Salawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan apa yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Mungkin kita membahas, melanjutkan dan mengulang kaji kembali lah. Mudah-mudahan yang terlupakan bisa ingat, atau yang sudah ingat tentu meningkatkan lagi pemahaman terhadap kajian-kajian studi keislaman ini, yang materi kita ini adalah untuk tidak dilupakan rubuk ibadah, ya. Kita menjelaskan yang lalu dan dijelaskan juga dalam beberapa kitab tafsir seperti Ibnu Katsir misalnya, bahwa Nabiullah Ibrahim Khalilullah itu juga diberi isyarat dalam Al-Quran, dia itu uswah hasanah. Tiada, kalau Rasulullah juga dalam surah Al-Ahzab beri uswatun hasanah, tapi Nabiullah Ibrahim Khalilullah juga ditabalkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan pemimpin yang ideal dalam memberikan pengayoman, ya, membimbing, membina umat, ya. Mungkin lahirlah dari beliau konstruksi rukun Islam yang kelima, yang menjadi sebuah kewajiban pada kita umat Muhammad ini. Kesuksesan Ibrahim alaihissalam berdasarkan pada 3 kriteria. Walaupun ada yang mengatakan ada 4, ada 5 dan seterusnya lah. Tapi di sini disimpulkan berdasarkan Al-Quran itu setidaknya ada 3 kriteria keberhasilan, kesuksesan dari kepemimpinan kerasulan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama disebutkan oleh Allah qanitilillah. Qanit artinya bukan hanya sekedar menjaga diri, tapi menundukkan diri secara tulus dan ikhlas terhadap semua amaran perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu ketaatan dia, panut, tidak pernah dia membantah atau menafikan atau mengabaikan semua perintah Allah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim itu kata Allah, dia umat yang qanit, taat, tidak dalam ucapan tapi diaplikasikan dalam bentuk internalisasi diri, implementasi dalam action, dalam pelaksanaannya, ya. Makanya dikenal bi Allah Ibrahim Khalilullah, orang yang sangat mengagungkan, ya. Tidak bisa mendengar nama Allah disebutkan, ya. Perasaannya luluh, ya. Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Dia disebut Hanif, Hanifah. Makanya di dalam Al-Quran ada beberapa tempat disebut Hanif. Misalnya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Muslima, wa ma kana minal musyrikin. Ali Imran ayat 67. Ya, ketika ada kelompok komunitas Pak Yahudi Nasrani mengatakan Ibrahim dari kelompok mereka, ya, maka Allah ini membantah. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan kelompok orang Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah seorang yang hanif, muslimah, menyerahkan diri kepada Allah, tidak pernah menentang ajaran Allah, monoteisme, yang mendakwahkan Allah Esa, satu Allah, ya. Monoteis. Wa ma kana minal musyrikin, kata Allah, dan Ibrahim tidak termasuk kelompok orang musyrik. Kan orang musyrik, jangan katakan dia Yahudi dari Yahudi, Surani, ya. Dia enggak termasuk dalam. Nah, ini. Walam yakum minal musyrikin. Jadi begitu luar biasa Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanitan lillah, taat, patuh, menundukkan diri terhadap seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seia sekata. Makanya ketika diperintah menyembelih, mengorbankan anaknya, tidak merasa berat dia lakukan itu. Begitu ketundukan, ketulusan, keikhlasannya, ya. Ditanya wate mantang siat, tak pegah, ada kerja lain, ya. Waktu saja sebentar salat berjamaah, menghadirkan diri ke masjid, kaya dengan COVID dan sebagainya, ya. Maka kita seharusnya lebih mendekat diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri, ya. Baik Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini lurus, hanif, ya. Yang kedua karena dia hanif tadi disebutkan, Al-Hanif, lurus dalam jalan kebenaran, tak pernah menyimpang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hanif tidak sekedar lurus dalam tafsir disebutkan, melainkan suatu kondisi yang menggambarkan kecenderungan al-mailu, kecenderungan yang sangat dan berpihakan kepada al-haq, kebenaran. Bahkan dalam bahasa lain disebut an-nasiqu, yaitu yang terus beribadah, al-muta'abbidu, al-mutazahidu.
muta'abbad. Jadi terus dalam ibadah, terus dalam ibadah. Ya. Pernah dia keluar dari rambu-rambu aturan Allah Subhanahu wa taala, al-mutazahidu, dan terus dia menjadikan zuhud dirinya, pendekatan diri dengan Allah. Ya. Bukan berarti melepaskan dunia, tapi dia tidak terpengaruh melupakan diri karena kesibukan dunia ini, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat para malaikat takjub ya pada Nabiullah Ibrahim Khalilullah, sehingga mempertanyakan kenapa diberi predikat Khalilullah kepada Ibrahim ya Allah. Dia akan sibuk dengan hartanya, banyak harta ternaknya, sibuk dengan keluarganya. Kamu belum tahu, hanya sebatas lahiriah. Tapi coba teliti, riset, coba bertemu, ya. Maka dia minta izin malaikat untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim ini, ya. Apa ada kesibukan dia? Ada dengan hartanya melalaikan dia dengan ajaran perintah Allah. Ketika bertemu, subhanallah, kagum. Tak ada sedikit pun dengan harta, ya, disaksikan. Malah ketika disuruh sembelih anaknya, enggak menghambakan diri kepada harta, ya, pada materi, tidak. Tapi dia mengutamakan perintah, sekalipun berat itu. Maka perintah kurban ini adalah pendekatan tauhidiyah. Tauhid, tak semua orang bisa melakukan, ya. Tapi Nabiullah Ibrahim, anaknya bisa dia lakukan, dikurbankan di tangannya sendiri. Tak saboh kameng masih pikir-pikir, tapi kile atau satu sapi yang sanggup, satu lembu 15-20 juta, tapi pikir-pikir le. Padahal ada uang, ada rezeki diberi oleh Allah, tapi pikir-pikir dulu, takut kurang nilai simpanannya. Jangan. Itu yang kita berikan Allah tambah lain, dalam bentuk lain. Tidak dalam bentuk sapi, dalam bentuk kambing, tapi dalam bentuk lain. Bisa fisik, bisa non fisik, bisa material Allah tambah, dan bisa non material. Sehat, tenang kita hidup di rumah tangga bersama keluarga, mudah tertarik motivasi dalam beribadah kepada Allah. Itu kan nikmat, anugerah, ya, nilai diberikan kepada kita. Apalagi kalau diberikan dalam bentuk lipat ganda material, kekayaan, subhanallah. Apalagi yang kita katakan kurang, ya. Enggak ada yang kurang Bapak Ibu sekalian, enggak ada. Kalau kita masih melakukan kurang, tapi ada, kita mengkhianati diri, berdusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Nah, jadi begitu. Al-Hanif tidak sekedar lurus, melainkan suatu kondisi yang diberikan kepada seseorang yang menggambarkan kecenderungan al-mail yang tinggi sekali, yang sangat kuat dalam berpihakan kepada al-haq, kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Mana ada kebenaran dari manusia? Ya, banyak membohongi, berdusta, tidak amanah. Tapi kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nizamin yaglibul batil binizamin. Sebuah kebenaran itu bisa dikalahkan oleh sebuah kebatilan. Kenapa? Yang benar itu mayoritas, tapi tidak bersatu, tidak kuat.
Tapi yang minoritas bersatu, jaringannya kuat sekali, sehingga bisa mengalahkan yang hak. Hari ini kita rasakan Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Ini harus kita ompakan, konstruksikan ini al-haq. Karena kebenaran datang dari Allah. Kalau itu menyimpang dari kebenaran, kita tinggalkan. Pikir dulu, jangan terus larut mudah terpengaruh dengan kebatilan. Kalau itu salah, kita tinggalkan. Ya, itulah jadi sebuah istiqamah, komitmen kita. Ya, jangan terbawa seperti arus. Seperti kata Rasulullah, umat Islam hari ini banyak, ya, di mana-mana, ya, tapi dia lemah. Diibaratkan seperti kagusail, seperti buih di lautan. Ya. Bagaimana buih di lautan Bapak Ibu sekalian? Dibawa oleh angin, angin barat ke utara, utara ke selatan, timur ke barat. Enggak ada prinsip, enggak ada istiqamah. Ya. Karena material, ada kepentingan dan sebagainya. Kenapa kata Rasulullah? Karena ada dua penyakit. Yang pertama al-wahnu, hubbud dunia, berlebih-lebihan. Boleh, enggak dilarang pun kita untuk mencari nafkah, ya, mengumpulkan kekayaan untuk kebutuhan anak istri kita. Tapi jangan keluar rambu prinsip syariah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Karena al-halalu bainun wal haramu bainun wa ma bainahuma mustabiyan. Yang halal sudah jelas kata Rasulullah, yang haram juga sudah jelas. Kenapa dicampur aduk hak dan batil ini, halal dan haram? Jangan mutasyabihat, ya. Jangan yang masih abu-abu, masih ragu-ragu, tinggalkan, ya. Kita sudah jelas, ya. Kalau memang dilarang, kenapa harus kita cari yang haram? Masih banyak yang halal walaupun sedikit, tapi itu jadi daging, tulang, makanan anak kita, bayi kita dan sebagainya. Kullu lahmin nabata minal haram faula binnar. Kata Rasulullah, setiap daging anak manusia yang tumbuh dari barang yang tidak halal, yang haram, itu lebih condong dekat kepada yang tidak baik, pada neraka. Na'udzubillah. Dan itulah yang hari ini dikejar oleh orang. Pergi halal haram, yang penting dapat, ya. Na'udzubillah. Inilah akhir zaman ini, ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang terus hanif ini beribadah, al-muta'abbad, selektif dalam memilih dunia, ya, tidak secara berlebihan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kriteria kesuksesan yang kedua. Saya kira siapapun pemimpin, termasuk Rasulullah SAW, ya, sukses dalam menyebarkan Islam ini sampai hari ini, sampai kepada kita. Subhanallah, ya. Mungkin kita tanpa Islam, hidup kita ini tidak seperti ini hari ini. Dan Islam itu kita jangan khawatir, jangan gundah. Islam itu miliknya Allah. Allah yang menurunkan Islam ini, ya. Walaupun diutak-atik oleh orang-orang yang mau taati, ya, Islam ini, Allah menjaganya. Kecuali penganut Islam itu meninggalkan ajaran Islam, syariatnya, itu baru nanti Islam itu akan sirna. Islam tetap ada, tapi ajarannya tidak dilakukan lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inna dina indallah al-Islam. Agama yang diakui kebenarannya hanyalah Islam. Mana ada agama lain? Oh, hari ini ada liberal macam lah, radikal Nusantara. Kita satu, ya, satu Islam itu, nggak ada yang lain. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwaihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Saya kira itu kunci ya. Kita harus sigap dan tenang dalam menghadapi situasi hari ini. Yuridullah, yuriduna lif. Ada orang-orang yang memadamkan cahaya Allah Islam ini. Yudfi'u nurallah biafwaihim, dengan mulut mereka, wa tukallimun aidihim, jadi dengan tangan mereka, kekuasaan mereka, tapi Allah menjaga, ya. Allah tetap menjaga Islam ini selama penganut Islam ini tetap dia istiqamah, disiplin melaksanakan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga, sukses ketiga, syukur. Ada syukur, mensyukuri nikmat Allah. Ar-Raghib Al-Asfihani dalam bukunya Mufradat mengatakan sebagai bentuk itulah syukur, sebagai bentuk mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau pemimpin hari ini dia bersyukur, dia hanif, dia qanit, mengayomi rakyat, membela rakyat, bukan menzalimi, insyaallah negeri ini akan kuat, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan, apalagi Islam syariat di Aceh ini, ya. Sampai ada pegah syariat ke 20 tahun, ya, sejak 2002 dulu, ya. Saya kira masih belum menyenangkan, ya, diri kita dengan syariat Islam di Aceh ini, ya. Masih tolak tarik, masih ada komunitas yang tidak sepaham, setuju, tapi juga ada yang sangat setuju dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur, jadi semua bentuk mengakui nikmat dengan hati, memperlihatkannya dengan amal perbuatan, hati tulus, ikhlas, bersama nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diikuti oleh amal al-jawarih wa ala jawarin qiyadan wa ta'atan, bukan hanya dalam bentuk ucapan tapi dilakukan perbuatan, diwakafkan waktunya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menzakatkan waktu ini lebih banyak, waktu-waktu hari-hari 24 jam ini itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sih Bapak Ibu kita bisa hidup di dunia ini? Kan 63 tahun standar umur Rasulullah. Ya okelah, lebih berapa lagi diberi oleh Allah, kita kan enggak tahu. Apalagi dalam suasana seperti ini, orang meninggal tiba-tiba sudah innalillahi. Apa karena sakit? Apa karena khawatir, ketakutan? Wallahu alam. Apa karena kena virus? Wallahu alam. Allah yang maha tahu. Maka enggak boleh kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Al-wahmu nisfudda. Kekhawatiran berlebihan mengundang setengah penyakit. Takut, enggak mau keluar, padahal kita ke masjid bersih. Apa yang kita khawatirkan, ya? Kadang-kadang di rumah pun baca Quran enggak pernah, syaitan bergengnya, enggak pernah salat berjamaah di rumah. Tapi coba di sini menenteramkan perasaan kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah yang sudah pasti, yang sudah pasti hatinya tentram dan tenang karena zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingat kepada tugas besok apa, tugas jabatan fungsinya, kedudukan saya hari ini, bukan itu. Ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orangnya karena ingat kekhawatiran bisa stroke, jantung, tiba-tiba mendadak, innalillahi, dan seterusnya lah. Tapi jangan berlebihan. Ingat Allah yang mengawasi kita ini, Allah yang maha tahu, Allah yang memberikan semua virus penyakit kalau ya, dan Allah yang mengangkat kembali.
Yang kedua dikatakan al-itma'an, tenang, nisfud dawa. Kalau kita tenang menikmati hidup ini, mengundang setengah penyakit obat, mengundang obat. Yang sakit jadi hilang. Tapi yang banyak khawatir, yang tidak sakit jadi sakit. Ya, kita tenang. Sempat masih makan, sempat masih beribadah, sempat masih mengurus keluarga kita, bekerja, mencari nafkah. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan rezeki sedikit, hanya cukup makan satu hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, halal. Kita bawa ke rumah kita, halal, dimakan oleh keluarga dan anak kita. Tenang kita makan apa adanya. Belum tentu orang yang makan enak bistik hari-hari, daging dan sebagainya, dia tentram hatinya, tidak. Mungkin gak bisa tidur malam hari. Kayak datang KPK, periksa KPK, kehantingan dan sebagainya. Ya. Kita masih diberi Allah ketenangan, aman, berkah hidup ini. Baik hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu asyukru huwal i'tirafu bin ni'mah. Syukur itu adalah kita mengakui semua nikmat itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Oh, kalau kita hari ini ada penghasilan karena kerja, lewat wasilah manusia, tapi yang beri itu adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmat dan nikmat kepada kita di bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa hidup. Burung-burung yang berterbangan, cacing dalam tanah sekalipun bisa hidup karena rahmat, nikmat Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qiyamu bil khidmah, karena itu kita konsekuen, istiqamah, prinsip, jangan mudah goyah itu melaksanakan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian Pak Iman yashkuru nikmat. Jadi kita tetap teguh, konsekuen, ya, istiqamah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Asyukru huwal i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Asyukru athru ni'mat Allah. Semua ada kesan-kesan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya Allah, saya bisa tidur enak ketika malam, sepertiga malam bisa bangun, ya Allah. Ketika sebelum subuh sudah terbangun, ya Allah. Fajar subuh menyingsing, subhanallah, indah sekali seperti itu, subhanallah. Itulah yang kita cari. Yang lain apa? Tinggal semuanya Bapak Ibu sekalian, tinggal semuanya di dunia ini. Gak ada yang kita bawa. Sekalipun hari ini banyak kita kumpulkan, tapi kalau kita nanti dipanggil oleh Allah, kan amal bersama kita, nggak ada yang lain. Allah syukur Ibu sekalian. 3 kriteria ini fondasi bagi sosok pemimpin yang berkarakter kuat, lurus dalam akidah dan ibadah, serta teguh memegang amanah pendiriannya. Luar biasa. Baik hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu kita miskin walaupun kaya, kita jangan mengatakanlah sombong kita kaya. Yang kaya Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Fatir 15. Wahai manusia, kata Allah, kamu semua fakir, butuh Allah. Allah itu kaya, ghani, lagi terpuji. Maka kamu selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk amat butuh ke Allah. Mana ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kecuali orang sombong, takabur, Firaun, ya. Jadi seperti itu kita butuh hari-hari Allah bersama kita. Wallahu ma'akum haitsuma kuntum. Allah beserta kita, mengawal kita.
Apa saja di langit, di bumi, dalam hati kita, Allah tahu. Seluruh makhluk sangat butuh kepada Allah. Bahkan dalam diam mereka sekalipun butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tidur sekalipun, kita mulai tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah Engkau hidupkan dan Engkau matikan. Mati tidur, kita kan secara majazi sudah mati, enggak tahu apa-apa. Nanti dibangunkan lagi oleh Allah. Namun ada orang ketika tidur diwafatkan oleh Allah karena sudah sampai ajalnya. Tapi ada yang Allah beri panjang umur terus bisa bangun hidup kembali, bekerja, berusaha, beraktivitas, beribadah. Itu syukuri itu, karena Allah yang memberikan, kita butuh kepada Allah. Manusia terus hidup karena Allah. Tak ada ruh. Kalau memang datang nanti perintah Allah, hei malaikat datang sama si anu, cabutnya. Sudah sampai iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, mau bilang apa kita? Kemanapun mau kita lari, maut itu pasti menemui kita. Walau fi burujin musyayadah. Oh, masuk dalam peti besi, kita kunci dari dalam, malaikat maut juga bisa masuk ke sana. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita ingat, ya, kita ingat. Kemudian organ yang kuat pemberian Allah, sehatnya kita ini. Dari bayi, remaja, dewasa, kemudian tua. Ada yang diwafatkan waktu muda, ada masuk dewasa, ada dilanjutkan usia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selama kita masih bisa kuat jasmani, baik rohani kita, masih bisa melihat ayat-ayat Al-Quran, kita membaca Quran, ya. Kenapa kita tidak mau berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, terus wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu obat, ya. Maka tadi as-sabru bidayatus syifa, sabar dalam segala hal. Itu mohon awalnya apa? Penawar obat, ya, syifa. Gelisah baca Quran, gelisah berzikir, gelisah bersedekah, akan steril kita dari segala persoalan hidup dan kehidupan di akhir zaman ini yang banyak fitnah macam-macam. Kita jangan terpengaruh dengan medsos, media-media sosial, beragam persoalan. Ada yang bilang ya, ada bilang tidak, ini itu dan sebagainya. Tapi kita prinsip, ya, mana yang baik, mana yang hak, itu jadi ukuran kita, ikutan kita. Mana yang halal, jadi ikutan kita. Oh, kalau itu haram, tinggalkan. Itu bukan lahannya kita, bukan ranahnya kita. Oh, ini batil, kita tinggalkan. Tanya sama yang ahli, fas'al, tanya ahli zikri yang lebih paham terhadap masalah itu. Jangan kita sesama kita hilang ukhuwah, ya, tapi yang tasamuh kita tinggikan. Jangan nanti sesama kita hilang ukhuwah dan persaudaraan. Dapatkan rezeki, makanan, nikmat karena Allah. Kita mendapatkan rezeki, makanan hari-hari, rezeki yang kita cari, itu kan karena Allah memberikan kepada kita sekalian. Ada orang hari jam 6 dia keluar di rumah, jam 6 sore dia pulang, enggak ada apa-apa hari ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, selama masih ada hari, besok masih ada hari, masa ada, enggak ada hari ini, Allah akan berikan besok. Yang penting usaha dan ikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sudah berdoa Ustaz, belum juga. Jangan pesimis, jangan putus asa, terus berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, enggak, belum dikabulkan hari ini di dunia, kata Rasulullah, nanti Allah simpan
akan diberikan di akhirat. Apalagi yang susah? Kenapa harus susah? Stres, depresi, putus asa, jangan. Pesimis itu kawannya syaitan, laknatillah. Jadi semua nikmat rezeki, kesehatan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri petunjuk keselamatan kepada kita sekalian. Maka terus kita mohon, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat ya Allah. Tunjuki kami ya Allah. Kalau terus dengan ikhlas kita mohon kepada Allah, saya kira Allah juga mendengar, akan memberikan itu kepada kita sekalian. Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan-jalan yang pernah Allah beri nikmat kepada mereka. Kelompok rasul, nabi, aulia, para ulama, ya, dan seterusnya, siddiqin, ya, orang-orang salihin. Sudah diberi itu semuanya. Ya. Jangan jalan-jalan yang kau murkai ya Allah, dan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai itulah orang Yahudi, Yahudian. Yang disesat Nasranian, orang Nasrani. Itu salah jalan. Ya. Yang benar sekarang kan Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falai yuqbal. Jadi barang siapa mencari agama lain selain Islam, Allah tidak akan menerima, ya. Maka dia akan rugi dunia dan rugi nanti di akhirat, ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita ini fakir, mereka bisa selamat dari musibah karena Allah. Kita butuh Allah. Oh, ini ada musibah, dibilang terus ini masih Covid, belum reda di negeri kita. Ini PKM lagi, ya. Ada yang pembatasan dan sebagainya. Ya masih ada daerah-daerah suruh tutup masjid. Nauzubillah. Padahal masjid itu tempat curahan hidayah rahmat, dijauhkan penyakit oleh Allah. Disuruh tutup masjid. Ya mudah-mudahan janganlah tempat kita tutup masjid. Sinilah tempat kita memohon kepada Allah agar segala musibah ujian itu dijauhkan, digeser oleh Allah kepada yang lain, ya. Jangan kepada kita, supaya kita ini lebih tenang di dalam berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin kaum muslimin, yang terakhir Allah yang beri petunjuk hidayah kepada kita sekalian. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan suatu perniagaan yang melepaskan kamu dari azab Allah yang pedih? Pertama, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, berjuang di jalan Allah, baik bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta dan jiwa kamu. Wallahu khairun in kuntum ta'lamun. Allah lebih baik itu kalau kamu mengetahui. Semua ini ada persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti. Ya Covid, tapi jangan sampai menjauhkan diri kita dari jalan-jalan Allah untuk berjuang, mujahadah dengan harta kita, apa yang bisa kita berikan, sedekah kita, infak kita, wakaf kita, dan sebagainya. Dengan diri kita sekalipun, mati itu pasti. Tapi kita jangan gara-gara takut kematian dengan Covid ini sehingga semangat ibadah pun melemah dan sirna dari kita, enggak ada semangat. Tapi semakin mujahadah di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah,
Inilah beberapa hal inti dari lanjutan atau pengajian halaqah kita pada malam ini. Mudah-mudahan mari terus Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, kita memperkuat semangat optimis, tidak pesimis di dalam menggapai hidup kebahagiaan di dunia dan juga hidup kebahagiaan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah waqina azabannar, melepaskan kita dari azab api neraka insyaallah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.